Selamat jumpa lagi di channel ini. Apa kabarmu hari ini? Saya senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang lembah kekelaman. Bagian Alkitab yang bicara tentang lembah kekelaman, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu lembah kekelaman? Bagaimana menjalani kehidupan di dalam lembah kekelaman? Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang hal ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar firman-Nya disingkapkan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Topik tentang lembah kekelaman dapat kita temukan dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ini sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Mazmur ini merupakan refleksi iman Raja Daud. Bagaimana Raja Daud menggambarkan tentang Tuhannya dapat kita temukan di dalam Mazmur pasal 23 ini. Di sini Tuhan digambarkan sebagai gembala. Dan di sini kita menemukan ada 4 peran Tuhan sebagai gembala. Yang pertama, membaringkan domba di padang berumput hijau. Yang kedua, membimbing domba ke air yang tenang. Yang ketiga, menyegarkan jiwa. Yang keempat, menuntun di jalan yang benar. Itu 4 peran Tuhan sebagai gembala yang direfleksikan oleh Raja Daud. Mengapa Raja Daud menggambarkan tentang Tuhan sebagai gembala? Karena sebelum Daud menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala. Jadi dalam hal merefleksikan tentang Tuhannya, dia menggambarkan Tuhan itu dari pekerjaannya sebagai seorang gembala. Nah, saudara sekalian, yang menarik perhatian kita sekarang adalah setelah Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala dengan 4 perannya itu, Daud kemudian berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa lembah kekelaman itu? Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelam, kata kelam itu artinya kurang terang, atau agak gelap, atau suram. Itu kelam. Jadi kekelaman itu adalah kesuraman, keadaan kurang cahaya, keadaan agak gelap. Itu kekelaman. Nah, kalau kekelaman digambarkan seperti itu, maka ketika kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 4, lembah kekelaman, imajinasi kita mengarah ke hal-hal yang menakutkan dan mengerikan. Imajinasi kita mengarah pada hal-hal yang berbahaya. Orang yang berada di lembah kekelaman itu berbahaya sekali. Orang yang berada di lembah kekelaman itu sangat mengerikan. Imajinasi kita bisa saja mengarah ke sana. Dan tidak berhenti di situ. Kita bisa saja membayangkan di lembah itu ada binatang buas, ada monster, ada raksasa, ada vampir. Pokoknya segala hal yang menakutkan kita gambarkan, kita bayangkan ada di lembah itu. Nah, apakah benar demikian? Kalau kita melihat Alkitab berbahasa Ibrani, lembah kekelaman ditulis dalam bahasa Ibrani Bege Salmawet. Bege Salmawet artinya lembah bayang-bayang kematian. Lembah bayang-bayang maut. Itulah lembah kekelaman. Nah, apakah seorang gembala akan menuntun domba menuju ke lembah bayang-bayang maut?
Ini sesuatu yang tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Nah, kalau demikian, apa yang dapat kita pahami tentang lembah kekelaman ini? Jika kita melihat Mazmur pasal 23 ini, kita menemukan dalam peran Tuhan yang pertama adalah Tuhan sebagai gembala membaringkan domba di padang berumput hijau. Jadi domba itu digiring oleh Tuhan, dibaringkan di padang yang berumput hijau. Nah, kalau dia berada di padang yang berumput hijau, berarti tempat penggembalaan domba itu adalah padang berumput hijau. Di situ tempatnya. Nah, di manakah tepatnya padang berumput hijau itu? Tempat padang berumput hijau itu, dia di lembah. Dan di lembah itu ada air yang tenang. Lembah itu dikelilingi oleh hutan. Dan di hutan itu ada binatang-binatang buas. Domba akan nyaman, tenang, damai, selama di situ ada gembala. Gembala yang memegang gada. Gada itu potongan kayu yang panjangnya 30-40 meter yang digunakan untuk mengusir binatang buas. Nah, gembala itu memegang gada, gembala itu juga memegang tongkat. Tongkat ini berfungsi ganda. Yang pertama, dia menghantar domba agar tetap berada di jalan yang benar. Jadi dia menuntun domba ada di jalan yang benar. Itu fungsi tongkat yang pertama. Fungsi tongkat yang kedua, karena bentuknya seperti payung bagian ujungnya, itu digunakan untuk menarik seekor domba. Kalau domba itu jatuh ke lembah, dia ditarik oleh tongkat itu. Nah, jadi di sini seekor domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang agung. Dia sesungguhnya tidak dibiarkan tersesat. Dia sesungguhnya tidak dibiarkan jatuh. Gembala itu pasti akan menuntun dia. Gembala itu pasti akan menarik dia ketika dia jatuh. Nah, dari pengalaman kehidupan sebagai seorang gembala, Daud menggambarkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu menuntun domba-domba ke padang yang berumput hijau. Dari sini kita mengerti lembah kekelaman adalah tempat yang sama, yaitu padang berumput hijau. Padang yang dikelilingi oleh hutan, yang di dalamnya ada binatang buas yang kapan saja bisa menerkam domba-domba ini. Tapi domba-domba ini aman, nyaman, tenang, karena di situ ada gembala yang berjaga-jaga menjaga dia dengan gada dan tongkatnya. Di sini kita mengerti apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh Daud. Tuhan itu bagi Daud adalah gembala bagi kita. Gembala yang berjaga-jaga atas keselamatan hidup kita. Gembala yang berjaga-jaga atas kenyamanan hidup kita. Dia menuntun, dia menarik kita ketika kita jatuh. Itulah gembala. Di padang yang berumput hijau itu, gembala itu berjaga-jaga atas keselamatan dombanya. Padang rumput yang hijau, itulah dunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dunia yang penuh berkat. Kita diberkati di dunia ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Kita sukses, kita berhasil dalam menjalani kehidupan. Tetapi ingat, ketika engkau tetap bergantung kepada gembala, gembala agung itu yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, selama itu engkau aman, tenang, dan selamat. Tetapi jika engkau mengabaikan Tuhan, tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, maka dunia kehidupanmu yang adalah padang yang berumput hijau itu akan berubah menjadi lembah kekelaman, akan berubah menjadi lembah bayang-bayang kematian, akan berubah menjadi lembah
bayang-bayang maut. Karena itu dunia yang diberkati adalah dunia di mana kita menggantungkan kehidupan kita kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi jika kita melupakan Gembala Agung itu dan tidak beriman sungguh-sungguh kepada Gembala Agung itu, maka dunia kita yang adalah padang yang berumput hijau itu berubah menjadi lembah kekelaman.